Hola, salam Jastok. Selamat Hari Kebangkitan Pancasila. Semua libur, hampir semua libur. Dan gue mau bahas dua topik yang menurut gue cukup menarik. Yang pertama itu apa ya? Judulnya Madrid setali dua uang dengan Tebas. Oke. Untuk yang kalian tidak tahu, Tebas itu ketua La Liga. Terus Liverpool wajib beli pemain. Hanya dua topik itu yang mau gue bahas. Gue mulai dari Real Madrid dulu. Kenapa gue mau bikin topik ini? Ini bukan merendahkan Real Madrid, tapi sama sekali tidak. Tapi lebih ke Tebasnya. Jadi kemarin gue baca artikel si Laporta itu ngamuk. Laporta itu ngamuk karena dia udah enak selalu disindir sama si Tebas ini. Nah, untuk kalian yang belum tahu, Tebas ini ketua La Liga. Ketua La Liga itu seperti apa ya? Kayak ketua Liga 1 lah. Lu kebayang nggak kalau ketua Liga 1 berkali-kali bilang menyindir Persija lah, contoh. Menyindir Persija, mendukung Persib. Apa yang terjadi? Pasti pada ngamuk dia aja. Dan itu sudah bertahun-tahun terjadi dengan Barcelona dan Madrid. Jadi bukan salah kayak di contoh yang gue kasih itu, bukan salah Persija atau Persib, tapi lebih salah ke ketuanya Bersat kalau sana itu terjadi di Indonesia. Nah, sekarang terjadi di Spanyol. Jadi bukan salah Madrid atau Barcelona, tapi salah si Tebas ini. Nah, si Laporta ngamuk, disindir-sindir selalu soal keuangan. Dan gue masih inget si Tebas ini juga salah satu yang anti Super League kan. Tapi Madrid ikut Super League. Dan itu gue lihat nggak pernah disinggung. Nggak pernah disinggung. Ya kalau singgung soft-soft aja lah. Cuman dia selalu sorotin keuangannya Barca. Nah kalau gue bilang, apa urusannya sama lu? Barca itu nggak tolol. Mereka tahu bahwa siapa yang mereka bisa daftarkan, siapa yang nggak. SOP-nya itu jelas. Jadi harusnya Tebas ini lebih ke netral lah, nggak nyindir Barca terus sampai kemarin disemprot sama Laporta. Nah, yang bikin dia kesel kalau gue bilang itu Madrid ini udah nggak seksi lagi di depan para pemain bintang, pemain top. Kita tahu inilah salah satu alasan kenapa Madrid menang banyak trofi UCL. Filosofinya Madrid itu bukan pelatih bagus, main bagus, enggak. Filosofi Madrid itu beli pemain hebat. Dan nggak masalah juga karena mereka punya uang untuk melakukan itu. Jadi itu filosofi dari tahun kapan selalu beli pemain hebat. Dan bahkan Ronaldo pernah bilang, Ronaldo gendut ya, dari Ronaldo, duit itu nggak bisa beli trofi. Buktinya kita dengan Los Galacticos nggak pernah menang Champions League. Tapi memang tipikal Madrid selalu beli pemain hebat yang lebih mengandalkan skill individu, jual merchandising, duit banyak, dan dapat trofi. Itu filosofi Madrid. Gak masalah dengan itu. Hanya dengan hadirnya dua negara yang memiliki klub, PSG, City, dan juga yang baru aja Newcastle United. Dan mungkin Bahrain mau beli AC Milan, kita nggak tahu, mungkin masih gosip. Dengan kehadiran tiga tim ini, Madrid sudah nggak seksi lagi untuk pemain besar. Kenapa? Karena kedua tim ini duitnya jauh lebih banyak daripada, dan itu adalah sebuah realita yang tidak bisa diterima oleh Tebas. Maka dari itu dia sindir, dia protes dan lain-lain. Severin, ya UEFA, FIFA tahu sendiri, gue udah malas bahas mereka. Ketua FIFA kok nggak salah bilang, ya semua orang berhak untuk memiliki klub. Jawabannya cuma itu. Selama mereka ngikutin aturan ini itu, jadi nggak ada masalah. Nah, si Tebas pun disikat sama ketua liganya Prancis, Ligue 1, bahwa lu nggak usah ikut campur lah. Kita punya liga yang bener-bener punya program jangka panjang, dan pemain-pemain itu mau stay di Ligue 1. Nggak bisa bahas juga dia. Haaland nggak datang, si siapa namanya Mbappe nggak datang, itu pun sempat disindir sama
sama si Perez, untuk gue sih nggak perlu lu sebagai ketua klub nyindir gituan. Dia nggak mau datang. Kalau lu merasa diri lu besar, dia nggak mau datang, ya udah, nggak perlu pakai sindir kita menang Champions League tanpa Mbappe, kan lucu kayak begitu. Terus apa namanya, justru Mane yang gosipnya sempat beredar mau ke Madrid juga nggak ada kabarnya lagi. Sekarang mau beli Tchouaméni, pemain muda itu, nggak tahu bisa atau nggak, mungkin kena skak lagi. Bahkan ngincernya Sterling untuk gantiin Mbappe. Ya, gue nggak tahu segede apa namanya Sterling atau sehebat apa Sterling kalau dibanding Mbappe. But that's okay. Tapi ini lebih ke tebas dalam arti, ya ini orang harusnya lebih netral lah, nggak selalu sindir dan lain. Bahkan dia kan bilang, Mbappe dan Haaland akan ke Real Madrid karena Real Madrid dengan gampangnya bisa bayar kedua mereka. Ya faktanya dua-dua nggak datang. Bukan salah Madrid juga, tapi ya di luar sekarang Madrid punya 2-3 kompetitor yang duitnya lebih banyak dari Madrid, dan itu fakta dan banyak orang masih nggak bisa terima itu. But that's okay. Sebelum gue ke Liverpool, gue memperkenalkan dulu Mola Next Parabola. Jadi Mola Next Parabola ini adalah TV satelit yang menggunakan receiver dan antena parabola yang seukuran piring, kecil ya, 45 cm, jadi sangat kecil. Terjangkau di 17.000 pulau dengan kualitas HD. Oke, kualitas HD itu kan penting, bukan banyak semutnya. Nah, Next Parabola ini memiliki tayangan TV nasional lengkap lah, SCTV, Indonesia, dan lain-lainnya. Berikut juga tayangan anak-anak, hiburan keluarga, dan rohani. Nah, itu untuk gue banget ya. Hingga siaran olahraga yang sangat lengkap seperti BRI Liga 1, pasti banyak fansnya. Liga 2, EPL, English Premier League, UEFA Champions League, European League, NBA, dan F1. Plus masih banyak yang lain lagi. F1 khusus buat gue, ya kalian tahu sendirilah. Nah, sekarang untuk para penggemar, khusus penggemar sepak bola, Next Parabola ini Next Parabola ini menjadi official broadcaster Piala Dunia 2022 di Qatar, live dan eksklusif. Jadi kalau lu suka bola seperti gue, ya nggak ada pilihan lagi selain ambil Next Parabola ya. Semua pertandingan dia siarin, ada 64 match. Nah, paket berlangganan World Cup 2022 ini sudah bisa dibeli sekarang. Oke, biar kalian nggak ketinggalan. Lagi ada promo diskon 38%, dan kalian juga dapat free paket basic sampai dengan 31 Desember 2022 dengan kuota terbatas. Oke, jadi manfaatkan kuota terbatas ini, manfaatkan free paket basic. Silakan segera ambil paket Piala Dunia ini. Nah, paket ini bisa dibeli di official online store Next Parabola, yaitu di Bukalapak, Shopee, dan Tokopedia, aplikasi Next Parabola, dan di toko-toko elektronik terdekat. Ya, satu hal yang kalian tidak boleh lupa adalah nonton bola, ingat Next Parabola. Kita ke Liverpool. Liverpool gini ya, salah satu alasan kenapa gue bikin video ini itu karena Van Gaal keluarkan statement. Van Gaal bilang timnas Belanda main Nation League dalam 2 minggu 4 pertandingan. Dia bilang Van Dijk gue liburkan. Dia bilang gitu, Van Dijk gue liburkan, dia cuma main match pertama lawan Belgia, habis itu dia ambil liburan. Kenapa dia bilang? Ini Van Dijk, kita tahu dia akhirnya ini sempat cedera. Musim ini itu sudah main 51 pertandingan. Kalau lu inget lagi, loh, Liga kan cuma 38 pertandingan. Iya, 51 pertandingan. Dan itu baru Van Dijk, belum yang lain-lainnya. Terus gue pikir, oh ya, ini gue harus bikin video tentang ini. Kenapa? Liverpool, seperti gue bilang, Liverpool untuk gue adalah team of the year. Prestasinya luar biasa, bisa masuk 4 kompetisi. Itu ya kalian tahu lah, jarang banget ada pelatih yang bisa melakukan itu. Tapi gue juga bilang bahwa kedalaman squad Liverpool ini jelek. Nah, dan terus gue flashback lagi ya, dan terbukti sampai Januari final FA
Piala Kebo Carabao Cup itu lawan Chelsea mainnya nggak terlalu bagus, tapi bahkan termasuk jelek, tapi menang. Nah, menjelang setelah itu permainan Liverpool itu sudah nggak konsisten, naik turun, naik turun, naik turun. Gue pikir bagaimana lu sekarang bisa main sebagai manusia, bisa main 51, dan bahkan ada berapa pemain kayak Salah sama Mane itu berapa 60 berapa match plus Piala Afrika. Jadi untuk gue sih wajar kalau pemain itu udah enak. Bukan mereka nggak bisa lagi, tapi udah menurun. Ketajamannya itu udah menurun karena udah nggak manusiawi lagi. Apa yang terjadi sekarang? Dibilang salah siapa ya? Kalau dibilang salah Inggris nggak juga, karena itu udah tradisi mereka, Piala Carabao sama FA Cup. Terus ada Champions League lagi. Memang dengan majunya industri sepak bola, jadwal itu akan tambah banyak banget. Nah, itu udah nggak manusiawi lagi sampai mereka lakukan bermain begitu banyak pertandingan. Lu udah habis. Fisik lu bisa ngikutin, body lu bisa ngikutin, tapi di pikiran lu itu udah enak. Sehingga banyak pemain menjelang final Champions League itu udah menurun. Lihat jadwalnya Liverpool, gila. Apa namanya, tiap 3 hari main. Dan bahkan Klopp lawan Southampton juga turunkan cadangan. Dan itu apa namanya, menang juga. Tapi kalau dibandingin Real Madrid, mereka Copa udah nggak keluar, hanya fokus ke Champions League sama Liga. Dan Liga 2 match, 3 match sebelumnya udah ketawa, bahkan 4 match mungkin. Itu sebelumnya udah juara, jadi dengan gampangnya Ancelotti merotasi. Nah, kalau gue bilang siapa aja yang harus diambil, namanya udah pasti cabut. Banyak yang harus diambil. Gue bilang terutama back kiri dan back kanan. Back kiri gue bukan levelnya Tsimikas. Untuk gue Tsimikas gue nggak yakin dia bisa berkembang karena bukan 18-19 tahun lagi. Nah, kalau gue bilang pemain kayak Tagliafico itu cocok buat Liverpool di back kiri. Nah, back kanan gosipnya Liverpool incer si Des kalau nggak salah ya, Des. Ya, Des memang masih muda, masih berkembang, tapi cukup agresif dari serangan, hanya passingnya tidak sebagus TAA. Nah, yang jangan dilupakan juga itu creative midfielder untuk pelapisnya Thiago. Thiago pun nggak selalu main bagus, ya kan? Itu penting. Dan ya Milner, Henderson ini kan, Milner kan udah tua banget ya, sekali-sekali bisa main lah. Si Henderson ini kan juga gue bilang harus ada pelapisnya kayak pemain box to box. Nah, itu pun juga penting. Tidak hanya beli pemain murah yang di bawah 10 juta. Gue yakin kalau kita lihat dari beberapa pembelian dari Klopp, itu efektif semua. Jota, Thiago, Konate, Luis Diaz. Jadi yang dibeli yang harganya 30, 40, 50 itu efektif semua. Nah, ini kalau gue bilang ini kehebatan Klopp. Nah, ini harus dilanjutkan. Jadi nggak usah beli pemain kayak MU beli Maguire 80, Sancho 90, nggak usah mahal. Tapi range-nya 30 sampai 50 lah. Dan itu definitely nggak di Inggris. Itu bisa apa namanya, bisa dicek. Contoh Arnaud dan Jumanya Villarreal. Dia itu bisa main di kiri, bisa sebagai striker kalau main dua striker. Itu juga harganya baru 45 kalau nggak salah. Nah, pemain-pemain gini itu harusnya didatangkan agar kalau Liverpool tahun depan bermain di 4 kompetisi lagi, minimal mereka punya backup. Ini yang susah, backupnya Liverpool, sehingga pemain juga kayak Salah gitu kan nyaris nggak diganti. Jadi kalau dia main jelek, atau pemain juga harus punya rasa tersaingi. Nah, pemain kayak Salah, Trent Alexander-Arnold itu nggak ada rasa tersaingi, bahkan Van Dijk. Nah, ini yang susah. Jadi kalau gue bilang Liverpool wajib beli agar kalau tahun depan mereka ikut di 3-4 kompetisi lagi, minimal mereka benar-benar bisa bersaing sampai detik-detik akhir. Bukan dari hasil, tapi dari permainan. Oke, itu dulu. Thanks for watching.